Baik, Sobat Atlantis, kita ketemu kembali di Rabu malam di Kabayan Show, Kabayan Sabakota. Keluarga tiap hari Rabu bakar menyan, Saba, searching and browsing Atlantis, kota. Kalau toh dianggap omdok ya tidak apa-apa. Sambil kita tunggu narasumber kita, Mas Agung, kita akan membicarakan topik kelanjutan Atlantis. Ada sekitar 20 slide yang masuk di inbox saya. Halo Mas Agung, kedengeran suara saya Mas? Iya, Halo. ya, kedengeran. Ini sinyal kurang bagus Mas malam ini, jadi saya mungkin nanti akan switch ke Telkomsel. My Republic jelek banget ini beberapa hari ini. Nah, Mas Agung, hari ini spesial, di luar bulan dan bintang cerah sekali. Bulan purnama nanti 2 Oktober, kalau nggak salah pas hari batik ya kita ya. Nah, Mas Agung, sebelum dimulai kita informasikan ke teman-teman dulu di sini bahwa hari Sabtu malam Minggu jam 19.30 kita akan mengadakan dari Sumatera, minta kita bicara tentang Atlantis. Nah, rekan-rekan bisa ngikutin Zoom dan ID-nya dan passwordnya ada di di IG kita. Barusan saya upload, Mas Agung. Barusan putus-putus ya, Mas. Mungkin Sweet lebih baik deh di Sweet. Saya mati. Ya. Halo Pak, ya bisa. Pakai Telkomsel. Oke Mas, untuk mempercepat waktu, jadi saya mau ngingetin, selama ini Iya. kira Mas dikasih introduction. Tsunami 20 meter gitu. Itu bagi kalau kita menyatakan bahwa jangan khawatir, tidak akan terjadi hal seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, ya bagi pakar kalau misalkan mau mengadakan penelitian hal seperti itu, monggo, asal arahnya tidak seperti dulu bencana katastrofik Purba, ternyata yang dicari adalah situs. Moga-moga nggak begitu ya. Kalau itu yang terjadi ya pasti akan sangat susah ketemu, karena ya moga-moga justru tidak membuat sesuatu bencana baru gitu waktu penelitian, gitu aja lah ya. Semoga yang jelas kalau dari pihak kita menyatakan bahwa yang dinyatakan pakar tersebut tidak mungkin terjadi kalau ada tsunami sampai 20 meter di selatan, karena sisa-sisa purba yang di selatan itu bukan karena tsunami, tapi karena memang sengaja ada timbunan sengaja di daerah selatan yang pernah kita jelaskan berkali-kali
gitu. Nah, hari ini kita membahas tentang armada Mandala yang sebenarnya terdiri dari darat, laut, udara, dan antariksa. Jadi sebenarnya ada 5, tapi cuma ini yang globalnya dulu. Minggu depan mungkin kita baru fokus ke bagian yang darat dulu gitu. Gitu, Pak. Oke, makasih Mas. Kita mulai saja Mas. Ini ada satu gambar seperti gua ya ini ya. Ya, ini Gua Nagaraja, Pak. Gua Nagaraja. Gua Nagaraja itu ada di daerah Cilacap ya, di sebelah selatan Cilacap dekat pantai itu. Jadi di sana itu ada satu hal yang agak unik ya. Jadi di saat-saat tertentu itu ular pada berkumpul di sana. Itu bahkan ada yang sampai nyebrang jalan dan sebagainya. Jadi banyak kadang-kadang ada yang sampai kelindes mobil dan sebagainya gitu karena nggak tahu, pokoknya ada yang menggerakkan ular untuk menuju ke sana. Dan di sana nanti berbagai jenis ular akan ngumpul di sana. Yang lucu, yang unik itu yang kita perhatikan itu pada saat kondisi itu terjadi itu tidak peduli ular yang berbisa maupun tidak berbisa. Ular yang kanibal makan ular yang lain seperti king cobra dan sebagainya. Di sana tidak akan makan ular jenis yang lainnya yang ada di sana selama masih berada di dalam gua tersebut. Gitu. Jadi di sini jelas ada satu komando yang kita tidak ketahui dari mana, tapi ada satu gelombang tertentu yang dibangkitkan oleh sesuatu yang ada di selatan untuk mendownload suatu informasi yang ada dalam ular-ular tersebut. Karena ular itu bisa menyimpan informasi itu berdasarkan ini ya, yang waktu saya kecil itu kalau misalkan dulu kan saya masih waktu belum takut dengan adanya ular, itu waktu masih belum ngerti kalau bisa ular itu berbahaya, itu kadang-kadang sering nangkap ular gitu Pak. Dan hal yang sering kita temuin adalah kalau kita habis menangkap satu ular yang kecil, kemudian ular itu kita bunuh, kalau matanya mengarah ke kita, maka dalam jarak waktu beberapa hari ke depan akan ada ular lebih besar nyari kita gitu. Ini menunjukkan bahwa dia punya sistem komunikasi Pak, itu antara satu ular yang kecil dengan yang besar tadi. Dan ini kalau misalkan itu makin lama makin besar, makin makin gede gitu. Jadi ada sistem di mana ini tidak bisa kita tangkap di teknologi kita. Ada jaringan yang bisa ditangkap ular, ada sinyal yang bisa ditangkap ular, dan ini kita nggak ngerti di frekuensi apa dan di frekuensi berapa serta jenis apa sinyalnya. Tapi itu bisa membuat mereka berkumpul di titik tertentu, dan kemudian mereka bubar lagi setelah kondisi itu selesai gitu. Gitu Pak. Sehingga ini digunakan kalau dapat kita katakan berarti kan untuk telik sandi upoyo atau mata-mata mereka itu, mereka menggunakan itu untuk mencari informasi apa yang terjadi di negara kita gitu loh Pak. Jadi artinya kondisi itu menunjukkan bahwa mereka ada, maka Gua Nagaraja adanya di selatan bukan di utara. Dan kejadian seperti itu untuk di Pulau Jawa yang saya ketahui itu ada di selatan, dan itu umum. Mungkin masyarakat sekitarnya malah tahu itu keberadaan ular yang sering berkumpul di sana itu di saat-saat tertentu, dan itu acak harinya, tidak dapat dipastikan hari apa gitu. Itu kalau sudah berkumpul seperti kayak mie itu Pak. Jadi kita kalau jalan harus hati-hati, nginjek itu harus pelan-pelan banget supaya kita nggak ini. Jadi kayak gumpalan mie yang banyak banget gitu. Jadi hati-hati aja. Gitu ya. Itu kerjaan pawang bukan Mas? Mungkin nggak itu ada orang pawang iseng ngumpulin, kan pawang bisa juga kan ngumpulin ular-ular itu? Tidak sebanyak itu Pak, itu terlalu banyak. Terus biasanya di sana nanti ada bekas di ujung guanya itu ada bekas kayak ular besar banget gitu. Badannya kelihatan gede banget sih memang kalau ini, tapi bekasnya yang saya lihat ya. Tapi ularnya Nagarajanya sendiri saya nggak berhak bicara seperti apa, pernah melihat apa tidak, cuman paling tidak dari bekasnya sih gede banget Pak. Karena daerahnya kan biasanya agak lembab, agak basah gitu, agak berlumpur. Jadi kalau ada sesuatu besar yang bergerak di sana, bekasnya kan seperti kelihatan antara yang cekungan baru dengan yang lama itu akan kelihatan. Nah di sana biasanya memang tempat berkumpulnya di sana pada saat ular besar itu datang. Gitu. Jadi salah satu sistem untuk mengamatin kita ada di sana dengan cara seperti itu. Dan ini mungkin
beberapa pawang bisa melakukan, tapi tidak akan sebesar itu, tidak akan sebanyak itu, gitu Pak. Itu banyak banget. Nah, ini apa alat untuk deteksi ularnya, Mas? Bukan, itu mengusir tikus. Oh. Berarti kan tadi untuk daerah pedesaan itu kan mereka mengamatinya supaya mereka tidak ketahuan, kan menggunakan jenis makhluk lain untuk mengamati kehidupan masyarakat di sekitar dan bagaimana supaya tidak terlalu membahayakan untuk manusia dan sebagainya mungkin ya. Tapi yang jelas mengamati manusia yang ada di pedesaan dengan menggunakan itu. Nah kalau di perkotaan Pak, itu kan yang banyak kan tikus. Dan jangan lupa tikus itu bisa diusir dengan menggunakan frekuensi tertentu. Bahkan suara jangkrik pun bisa membuat tikus pergi gitu kan. Kata banyak orang ya, tapi saya belum pernah nyoba kalau pakai jangkrik. Di sini menunjukkan bahwa tikus juga mempunyai kemampuan untuk menangkap frekuensi tertentu. Yang membuat, kalau frekuensi itu membuat dia tidak nyaman, ya dia berarti pergi dari situ. Tapi kalau itu membuat dia nyaman, dia akan datang ke sana. Jadi kan yang membuat dia datang itu bukan hanya masalah makanannya, tapi ada sesuatu hal yang lain gitu yang membuat itu, yang membuat mereka datang. Ya, ini berarti untuk mengamati manusia yang ada di perkotaan, di daerah kota-kota, itu biasanya menggunakan sistem seperti itu. Jadi ada hewan-hewan yang digunakan oleh mereka. Jadi pandangan mata itu, siaran pandangan matanya didapat dari itu gitu. Salah satunya. Jadi semacam CCTV gitu Mas ya? Iya, CCTV bergerak Pak. CCTV bergerak dan energinya juga tidak terbatas karena kan hewannya juga jumlahnya banyak banget gitu kan. Itu yang saya mengerti demikian. Nah kalau ini belalang ini Mas ya? Ya, belalang juga begitu kan Pak. Kadang-kadang kita bingung saja gitu loh. Tiba-tiba dia bisa menjadi wabah yang sangat besar, berkumpul tiba-tiba dalam jumlah sangat banyak. Tapi awalnya dari mana nggak jelas. Kalau misalkan saat ini seperti ada wabah belalang yang sudah mencapai ke Cina, tapi dikatakan datang dari Afrika. Dari Afrikanya sendiri kan sebenarnya kita bisa lihat bahwa dia itu awalnya bertelur, itu berapa banyak sih? Kok tiba-tiba sampai sebegitu banyaknya itu. Kata tiba-tiba ini kan berarti menunjukkan bahwa ada yang sengaja melepaskan di wilayah sana, gitu. Dan ini berarti ada yang sudah mengembangbiakan mereka, sehingga pada titik tertentu mereka lepas di koordinat tertentu, dan arahnya jelas. Arahnya adalah menuju ke tempat yang memusuhi negara kita, itu paling tidak itu yang kelihatan saat ini gitu. Di arahnya kan sekarang serangannya sampai ke arah Cina kan. Seperti itu. Jadi Mas Agung mau bilang bahwa ini tidak alami gitu Mas ya? Ada tanda-tanda. Ya, tidak alami. Karena kalau alami nggak begitu seharusnya. Jadi pertumbuhannya itu dari kondisi yang terlacak dari sedikit, lebih sedikit, makin lama makin banyak, kemudian tiba-tiba tidak terkendali gitu. Bukan dari awal tiba-tiba tidak terkendali gitu Pak. Gitu. Itu artinya ada yang tidak wajar. Oke. Ini Gunung Sewakul Mas. Ya. Gunung Sewakul itu sebenarnya pasangannya dengan satu ya, Gunung Kendali Sodo itu ada di sebelah timur Ungaran. Jarak antara kaki Gunung Sewakul dan Kendali Sodo itu sekitar 16 kilo atau 12 kilometer, saya lupa, dari kaki ke kaki ya, jadi bukan dari puncak ke puncak kita ngitungnya. Keberadaan gunung tersebut cukup aneh itu karena di sini kalau ada orang yang naik Gunung Sewakul kemudian tersesat, itu tim SAR sudah tahu bahwa nyarinya nanti di Gunung Kendali Sodo, pasti ketemunya di sana. Begitu juga kalau ada orang yang naik Gunung Kendali Sodo dan hilang, maka nanti akan ketemunya di Gunung Sewakul. Dan hal ini sebenarnya juga agak mirip di mana tetangga saya itu pernah dulu naik Gunung Gede. Nah, waktu turun kan dia satu rombongan, waktu turun dia kesasar sendirian gitu. Ternyata turunnya di Gunung Putri. Itu kan jauh banget Pak, antara Gunung Putri dan Gunung Gede. Hal seperti ini menunjukkan bahwa sistem teleport itu ada, dan kita pernah mencoba itu untuk meneliti itu yang Gunung Putri yang saya ceritakan tadi. Jadi teman saya turun, tetangga saya turunnya di situ. Itu dia
bingung ya. Tapi waktu berangkat kan dia satu rombongan, jadi yang satu untung satu rombongan, jadi kendaraannya dia kan disetiri temen, kemudian pada jemput di Gunung Putri ya. Semuanya pada bingung aja sih, tapi tidak ada yang membahas hal itu gitu. Dan kayaknya kejadian itu juga tidak cuma satu kali, cuman ya masyarakat yang mau bercerita mungkin nggak banyak gitu loh Pak, karena takut ya dianggap bohong atau gimana gitu. Tapi kan kondisi itu memang terjadi beneran. Nah, jadi ini hubungannya dengan Atlantis apa Mas ini Mas? Ada orang tadi hilang terus pindah gunung segala ini, apa di situ ada tanda-tanda yang mengarah adanya Atlantis di lokasi itu? Ini kan berarti ada teknologi tinggi Pak, di mana orang bisa pindah di jarak puluhan kilometer tanpa mengerti bagaimana cara pindahnya gitu loh. Dan teknologi ini jelas bukan teknologi kekinian gitu. Dan teknologi ini kemungkinan besar dimiliki oleh suatu peradaban yang besar juga, yang tidak bisa kita lihat saat ini. Itulah makanya saya mengatakan bahwa ada jejak mereka yang ditinggalkan di negara kita, cuman kitanya nggak ngerti gitu loh, nggak ngeh kadang-kadang gitu. Nah ini menunjukkan bahwa mereka ada, mereka benar-benar ada. Dan gampangannya orang zaman sekarang kemudian beranggapan bahwa itu adalah tindakan dari hantu gitu. Jadi seharusnya kita tidak berpikir seperti itu ya. Dulu kita pernah mencoba di Gunung Kendali Sodo dengan menggunakan beberapa kaleng. Jadi kita hitung dulu waktu itu bahwa anak orang yang pernah hilang di Gunung Kendali Sodo itu harinya hari apa, bukunya apa, petonnya apa, jamnya jam berapa gitu. Sehingga kita waktu itu sengaja ngumpulin sekitar 12 kaleng, kita kasih warna macam-macam, kita kasih warna satu-satu dan kita tandain, kita taruh per 1 meter di daerah mendekati anak tersebut hilang. Tepat di jam yang ditentukan, saya tidak berani menunjukkan hari dan jamnya, karena saya juga nggak mau kalau mungkin ada orang nyoba terus hilang di sana beneran, nanti saya kena masalah. Itu 4 kaleng hilang Pak, kelonrang gitu, tiba-tiba 4 kaleng hilang dan kita tahu koordinat titiknya, langsung kita amati, langsung kita catat dengan GPS dan itu kita temukan di Gunung Sewakul. Jadi teman sudah nunggu di Gunung Sewakul. Dan di Gunung Sewakul waktu kita hubungi bahwa ini 4 kaleng hilang dari sini, warna ini di sana ditemukan nggak? Ya, ketemu Mas. Jadi, berarti memang benar ada sistem teleportasi seperti itu. Jadi caranya banyak sederhana, asal kita mau mengikutin cerita orang yang hilang, kemudian waktu dan sebagainya kita cocokin, baru kemudian nanti kita mencoba di hari yang lain di hitungan waktu yang sama gitu loh. Biasanya terjadi, artinya itu masih aktif dan aktifnya tapi tidak setiap hari gitu, di hari-hari tertentu gitu Pak. Mas Agung, ini kan ada 18 sobat Atlantis yang join. Ini kalau mau pengen menyaksikan kejadian kaleng itu bisa diulang nggak kalau kita ke Ungaran sana Mas? Monggo kalau mau dicoba. Jadi itu bisa berulang Mas ya? Bisa berulang. Iya, masih bisa berulang gitu. Jadi posisinya kan ada di Gunung Kendali Sodo sama Gunung Sewakul. Jadi tinggal nanti dikumpulkan informasi lagi tentang waktu dan hari yang tepat gitu untuk melakukan di sana. Cuman monggo kalau mau melakukan, karena kan lebih baik memang ke lapangan sih. Jadi supaya jangan hanya dengar cerita dari saya gitu. Minimal bisa dengar cerita dari banyak orang yang sering ke sana itu. Ketika ada orang hilang dan sebagainya itu ketemunya 12 km gunung sebelah satunya gitu Pak. Jadi itu bisa dicoba. Kalau nggak berani nyoba ya minimal ada minimal mencari informasi itu betul nggak cerita tersebut. Terus tapi ya itu harus siap mental ya. Jadi jangan kemudian nanti saya yang disalahkan gitu. Yang paling penting kita ini tugasnya hanya memberikan informasi, ada hal yang tidak beres di sana dan ini nggak pernah diteliti gitu loh Pak. Dan selama ini hanya dianggap asumsinya adalah hantu gitu kan. Nah ini kita tidak mau seperti itu. Makanya kita berusaha mencari alasan yang logis bahwa di sana nggak ada apa sebenarnya gitu. Gitu Pak. Karena hantu itu kalau dibalik tulisannya jadi Tuhan loh Mas. Jadi itu beda dikit. Ya itu Pak Marius loh ya yang bicara. Mas, ini
bis pahala kencana seperti yang dulu pernah diceritakan ya Mas. Ya, itu kan berarti ada beberapa tempat yang sebagai posisi mereka keluar dan ada posisi mereka balik gitu. Lah bis ini salah posisinya pada saat ada perbaikan jalan karena merasa sebagai masyarakat di sana menganggap bahwa hafal jalanan di situ sehingga si sopir bis kemudian berbelok mencari jalan memutar untuk menghindari jalur yang macet tadi, diikuti oleh 2 truk molen kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba dia jadi terheran-heran karena tiba-tiba merasa mentok di depan ada pohon jati. Pada saat dia mau berusaha mundur, di belakang ada 2 truk molen, dan ketika itu truk molen juga nggak bisa mundur, kan di belakangnya ada pohon jati juga. Jadi seperti dipindahkan di posisi yang nggak mereka ketahui, sehingga akhirnya pada saat keluar dari lokasi itu kan mereka harus motongin pohon jati tersebut gitu Pak, baru bisa lepas dari situ. Itu kasus yang sebenarnya hampir mirip dengan Gunung Kendali Sodo, Gunung Sewakul, Gunung Gede, dan Gunung Putri. Itu mirip banget dengan cerita itu, teman. Bedanya kalau yang di Gunung Kendali Sodo sama Sewakul karena ada di atas ketinggian sehingga bis dan truk serta truk molen nggak sampai sana gitu Pak. Kalau ini kan karena ada di daratan rendah sehingga truk molen bisa sampai sana gitu. Sebenarnya masalahnya sama, cuman kemudian karena merasa bahwa salah ambil sehingga dikembalikan lagi. Mas Agung, kalau kita dengar para pecinta alam ya, para pendaki gunung, terus pramuka itu juga sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh itu gimana Mas? Berarti apa itu bisa dikatakan area 36? Pada dasarnya ada 2 jenis sih Pak memang. Bahwa bangsa yang tidak bisa kita lihat ada 2 jenis ya, dari area 36 karena mereka memang manusia nggak mau dilihat dan bukan manusia memang ada. Jadi ini tergantung dari lokasi itu apa dulu gitu. Kalau di Jawa sendiri kan dikatakan ada jagatnya Ari Loko, itu tempatnya zaman bangsa Kajiman, dan ada negara Adidoso Purwo, diceritakan seperti itu kan. Makanya di sini kita harus ngerti dulu, harus bisa membedakan dulu. Nah, untuk bisa membedakan itu kan untuk yang sifatnya itu bangsa halus, itu kan pasti tidak akan ada efek yang bisa mempengaruhi sifat-sifat fisika yang ada di sekitarnya. Misalkan seperti mempengaruhi matahari terbit atau matahari tenggelam, tidak bisa mempengaruhi gerakan matahari. Terus juga jadi ya seperti yang pernah kita coba di ini BKT, itu kan kita pernah melihat, kita kan bingung tadinya kalau kita melihat dari Jakarta dan dari Bekasi, itu matahari pada saat terbit lebih besaran dari Bekasi daripada dari Jakarta gitu. Akibatnya kita mencoba di BKT, kita per 2 km sambil melihat ke arah matahari terbit. Pada saat matahari belum terasa panas, itu sudut yang dialami teman-teman per 2 km tadi beda kalau kita bandingkan dengan arah utara. Jadi kita bawa kompas arah utara, kemudian arah matahari terbit kita lihat dengan menggunakan pipa, kita ukur sudutnya, itu ternyata beda-beda. Itu bisa dicoba. Tapi kalau setelah matahari terasa panas, sekitar jam 7 kurang sedikit ya, itu akan terlihat bahwa sudut matahari dari semua sisi akan sama. Itu kan menunjukkan bahwa matahari sebelum terasa panas, itu bukan matahari yang sebetulnya tuh Pak. Itu dari layar, makanya ada lapisan kayak abu-abu begitu kalau kita lihat dari BKT yang menghalangi matahari ketika masih dingin kemudian berubah jadi panas itu gitu. Dan hal yang sama juga terjadi di pantai selatan kita. Di pantai selatan kita matahari kalau sunset selalu hilang di lapisan abu-abu ini. Tapi di pantai utara nggak ada cerita seperti itu. Matahari sunset ya sampai nyentuh batas cakrawala gitu. Ini kenapa masih harus di Bekasi, Mas? Kenapa hanya daerah itu juga ada sesuatu yang aneh di BKT itu? Kita tidak hanya di Bekasi sebetulnya Pak, tapi cuman masalahnya daerah yang memanjang utara selatan, yang paling panjang, yang tidak ada gangguan, itu kan BKT yang paling gampang dilihat Pak. Kalau kita di tempat-tempat yang lain, ketutupan rumah, ketutupan gedung, ketutupan hutan, ketutupan apa gitu. Tapi di BKT kan enggak Pak, lost gitu. Pandangan tuh lost.
Jadi paling gampang mengamati dari situ. Jadi monggo kalau mau mencoba itu bisa dilakukan di BKT gitu. Tapi jangan sendirian karena kita harus membandingkan dengan teman yang pada jarak per 2 kilometer ke utara begitu supaya nanti kelihatan bahwa sudutnya kita bandingkan dengan arah utara terhadap matahari terbit ini sama apa tidak gitu. Nanti kan kelihatan kok akan kelihatan beda. Gitu. Oke, Mas. Ini mungkin bisa semakin menjelaskan ini. Ini seperti gunung ada sinyal, Mas ya? Ya, itu piramid di Bosnia yang tingginya sekitar 200 meter. Hal yang sama, ini juga kita teliti di Gunung Lelakon. Ya, yang kita ngomong piramid Lelakon yang sampai sekarang belum bisa kita gali karena belum dapat izin. Itu juga ada sinyal seperti itu. Sinyal seperti itu diperkirakan kan dari dalam gunung keluar ke atas, tapi kenyataannya tidak, karena kalau kita ukur sinyalnya itu menggunakan drone yang ketika kita terbangkan makin ke atas itu sinyal makin besar secara ukuran secara desibel makin tinggi. Jadi bukannya makin rendah tapi makin tinggi. Itu artinya gunung di lock dari luar, bukan gunung yang mengeluarkan sinyal gitu. Artinya bangunan-bangunan yang sengaja ditimbun itu diawasi oleh mereka, sehingga tidak gampang orang untuk membuka. Kalau benar-benar mereka tidak menginginkan dibuka oleh orang tertentu, walaupun menggunakan teknologi yang maju pada zaman sekarang, itu bagi mereka masih belum apa-apa. Jadi tidak akan bisa dibuka dengan menggunakan apa-apa yang ada di zaman sekarang, kecuali kalau bangunan yang kita katakan KW lah, itu mereka buka mungkin bisa, tapi ya KW ya Pak ya, bukan yang asli gitu. Itu sinyal konstan atau kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak? Karena kalau konstan berarti kita bisa amatin, Mas, dengan alat teknologi yang modern sekarang. Memang bisa Pak. Waktu pas saya neliti itu konstan. Cuman apakah itu konstan tiap hari saya belum paham. Cuman ketika kita mencoba bertanya kepada teman yang di Indosat, itu untuk saya tanyakan, mereka tidak menangkap adanya sinyal itu di satelit mereka. Berarti kan sinyal ini belok gitu loh sebenarnya. Maka kemudian kita meneliti dari beberapa tempat, makin ke selatan itu makin miring. Jadi kalau kita amatin di Imogiri, sinyal itu adanya di tangga Pak, di bagian tangga ke atas. Di Imogiri juga ada, Mas? Ada di Imogiri juga ada, dan itu di tangga yang mengarah ke selatan, itu sinyalnya ada di situ malahan. Jadi bukan di paling puncak, tapi untuk di Gunung Lelakon, yang di piramid Lelakon, saya ngomong nggak mau gunung ya, karena memang ada piramidnya sih, itu di puncak, radius 5 meter, ya kira-kira dari 10 meter ya, radius 5 meter, jadi 10 meter lah diameternya gitu daerah itu. Tapi itu nggak bikin celaka kita kan, Mas, kalau kita ke sana? Atau jangan-jangan kita nanti jadi keangkat kayak film itu Star Trek itu ke bawah gitu, mungkin nggak? Saya kan nggak keangkat Pak, berarti aman toh Pak. Cuman yang kita tahu, ngangkat Mas Agung nggak ada untungnya Mas, nanti kita nggak ada narsumnya, jangan yang lain aja Mas dipancing gitu, biar keangkat aja, biar cerita nanti. Jadi gini, kalau sinyal tersebut kan sekitar pada frekuensi ultrason, pada saat dia bergerak makin tinggi, itu sebaiknya segera turun, karena biasanya hewan-hewan melata mulai keluar. Kalau pada frekuensi ultrason yang sudah mulai naik gitu, jadi biasanya kita membawa alat pengukur di situ untuk mengetahui kira-kira sudah kondisinya berbahaya apa tidak. Ketika kondisinya stabil di frekuensi tertentu yang sudah biasa kita baca, maka kita aman aja di situ. Tapi ketika dia mulai naik gitu, biasanya kalau jengking keluar pertama kali, terus setelah itu ular akan keluar. Jadi di situ yang harus kita hati-hati. Jadi dalam meneliti tidak hanya memperhatikan peralatan modern yang kita bawa, berupa peralatan geologi seperti geolistrik atau apapun, tapi juga peralatan yang bisa menangkap sinyal ini perlu kita bawa. Gitu Pak. Ini kok ada sinyalnya 28 sampai 30 MHz ini apa Mas maksudnya? Yang kita tangkap di sekitar segitu. Jadi kalau makin tinggi di 30 ke atas, biasanya hewan berbahaya, hewan yang kita anggap berbahaya seperti kalajengking dan ular mulai keluar. Gitu. Tapi kalau masih di range itu biasanya masih aman.
itu masih aman. Kalau di range itu, makanya kita tunjukkan di range amannya di situ. Oke, mungkin berarti hewan ini bisa dikendalikan dengan tadi ya, alat pengusir tikus tadi ya, jadi bisa digerakkan gitu Mas. Iya, iya. Artinya gini ya. Jadi kalau kita mengadakan penelitian, hal yang paling tidak bisa kita duga adalah keberadaan hewan-hewan seperti itu. Jadi kita harus membawa peralatan seperti itu dengan tujuan adalah ketika sinyal ini sudah mengarah kepada akan munculnya hewan-hewan yang berbahaya, sebaiknya kita turun gitu loh Pak. Jangan kita lanjutkan daripada ada korban. Ya kecuali kalau mungkin kebal gitu digigit ular atau apa ya nggak apa-apa monggo. Tapi kalau kira-kira nggak kebal ya jangan. Tapi kalau kebal digigit 1000 ular kobra itu ya nggak apa-apa. Kalau saya sih mending kalau sudah terlalu naik ya mending mundur. Tapi untungnya kita nggak pernah mendapatkan posisi dia naik sampai terlalu tinggi. Kecuali pada saat kita ada gangguan, misalkan pada saat akan ada orang yang mengganggu kita, misalkan akan menghentikan kegiatan kita, biasanya ada peringatan berupa sinyal dan naik dulu, maka ini di bawah pasti sudah ada orang yang sudah mau membuat kita supaya tidak bisa melanjutkan penelitian, maka kita mending turun, biar mereka yang bertindak, dan jangan kita yang bertindak, gitu. Wah, ini kalau punya ilmu kayak gini, ini nggak bisa ditangkap polisi nih. Oh, di sana ada polisi rahasia gitu. Rupanya hebat juga nih Mas. Mas Agung, ini udah 30 menit Mas, kita percepat Mas, baru 8. Ini apa kok kayak batu bata, ini apa ini Mas? Batu bronjongan Pak, itu kan kita susah menemukan gambar ini ya, apa namanya batu bronjongan. Itu batu bronjongan itu kan biasanya dipakai untuk membendung sesuatu bangunan supaya tidak longsor. Nah, biasanya teori waktu ketika saya masih kecil itu kan selalu dikatakan bahwa pegunungan itu akan gampang longsor ketika gunungnya gundul gitu kan, ketika nggak ada tanaman gitu, kurang pohon-pohonan, karena akarnya itu kan seharusnya bisa, akar pohon yang gede-gede itu bisa menahan supaya kalau ada hujan besar dia tidak tererosi gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu Pak. Di beberapa pegunungan kita itu sangat mencurigakan karena mau hujan seperti apapun gunung-gunung gundul ini nggak longsor. Ini menunjukkan bahwa di sana ada sistem bronjongan yang dipasang di bawahnya yang sudah dipasang sengaja, bukan dipasang secara alami, itu menyangga dan makin ke bawah batunya makin besar gitu. Jadi dipasang miring sekitar 30 derajat kemiringannya rata-rata. Untuk menyangga supaya lapisan tanah di atasnya tidak pernah longsor walaupun gundul gunungnya gitu Pak. Nah, itu ada Gunung Lelakon yang pernah kita gali di sana, salah satunya seperti itu. Jadi kita menunjukkan bahwa batu bronjongan itu tidak alami. Ya, kalau batu bronjongan yang tadi memang batu bronjongan yang dibikin manusia zaman sekarang bentuknya seperti itu. Tapi batu bronjongan yang menahan gunung-gunung yang tidak bisa longsor tadi, walaupun gunungnya gundul, itu adalah juga bukan batuan yang alami. Itu tersusun tidak sesuai dengan teori geologi seharusnya. Kalau geologi harusnya nggak begitu, kemiringannya tidak seperti itu gitu. Gitu Pak. Jadi keberadaan batu. Maka kalau mau menggali kalau menemukan situs itu yang pertama kali kalau ada batu bronjongannya berarti ada bangunan di dalamnya. Tapi ingat hati-hati bahwa ada yang mengendalikan wilayah itu. Sehingga amatin sinyalnya dulu. Kalau sinyalnya menuju ke titik yang berbahaya sebaiknya jangan dilakukan. Ya pokoknya seperti itu kan. Atau bisa negosiasinya kalau ngerti caranya bicara, ngerti caranya menegosiasi, ngerti bahasanya mereka, nah itu baru bisa sinyalnya akan bertahan di antara sinyal yang saya katakan tadi. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, kalau ada apa-apa saya tidak tanggung jawab, gitu. Karena memang bahaya kalau tidak tahu. Gitu Pak. Ya. Oke Mas, ini ada Gunung Merapi. Nah ini alami atau enggak ini Mas? Jadi sebenarnya yang jadi masalah itu bukan di itunya Pak. Jadi pada saat Gunung Merapi kemarin meletus, itu kan jumlah pasir yang terbawa turun di Gunung Merapi itu sebanyak dapat dikatakan bisa membuat kira-kira sepertiga atau seberapa lah
tinggi Gunung Merapi tersebut gitu loh, yang saya baca di berita ya, kalau nggak salah sepertiga. Tapi mungkin kalau sepertiga sih kayak nggak mungkin banget ya, mungkin ya anggap aja 1/10 deh Pak. Kalau misalkan batu material vulkanik yang turun dari Gunung Merapi itu ada mencapai misalkan 1/10 saja, maka sebelum turun itu seharusnya gunungnya kelihatan lebih gendut kan Pak. Begitu turun seharusnya gunungnya lebih kurus gitu kan. Kalau misalkan gunung tadi tidak terlihat perubahan volume dari kejauhan, itu kan artinya ini material datangnya dari mana gitu. Material vulkanik itu datangnya dari mana? Karena waktu kita coba biasanya kandungan garamnya ada loh Pak di pasir-pasir yang ada di Gunung Merapi, dan yang kita alami biasanya sebelum terjadinya letusan gunung itu selalu diawali dengan abrasi pantai selatan. Ya, itu anunya ya, lahar dinginnya yang ada di Gunung Merapi waktu itu. Jadi kan gini loh masalahnya. Kita waktu itu sama teman-teman sempat mencoba mengadakan, ini aneh, kenapa pantai selatan terkena abrasi dulu baru ada gunung meletus. Biasanya abrasi sekitar 200 meter lebih baru akan ada gunung yang akan meletus gitu. Nah waktu itu kita mencoba sama beberapa teman kan, kita nyoba di beberapa pantai kita tanam beberapa batu itu kita kasih warna macam-macam gitu loh, per pantai kita kasih warna apa dan warna apa gitu. Nah ketika terjadi abrasi waktu itu, kemudian waktu itu terjadi abrasi dan kemudian abrasinya sudah mencapai jarak yang kita mau sekitar 200 meteran itu, kita menunggu ini akan ada gunung apa ya. Nggak begitu lama ternyata ada berita Gunung Kelut meletus waktu itu Pak. Nah ketika Gunung Kelut meletus, batu-batu yang kita tandain tadi ternyata berjatuhan di daerah antara Kediri, Blitar dan sekitarnya. Berarti kan ini artinya pasir yang keluar dari Gunung Kelut ternyata bukan dari Gunung Kelut kan Pak. Ini sekarang kita lagi mencoba lagi sama teman-teman, tapi kita belum dapat ininya ya. Kalau Pak Marius bisa mengupayakan ada flyer gitu Pak, karena kan dulu kita tidak menghitung bahwa kalau misalkan batu yang jatuh dari atas itu kan pasti kecepatannya dengan pasir akan sama atau mungkin lebih cepat sehingga dia ada di bawah pasir. Tapi kalau misalkan ini flyer dari kertas yang kita laminating gitu supaya tidak rusak oleh air laut, kan ketika itu dijatuhkan dari atas, maka harusnya flyer itu jatuhnya kan di atasnya pasir. Ini sedang akan kita coba Pak. Jadi kita pengennya nanti kan lucu kan kalau ada gunung meletus yang keluar flyer yang kita tanam di beberapa pantai gitu loh. Kita pengen membuktikan bahwa letusan gunung tidak alami gitu dulu tuh. Negara kita bukan the ring of fire. Ini kalau ada yang mau membantu mencoba, kita terima kasih banget loh. Kalau ada yang mau membantu mencoba. Jadi gampang Mas, kita nanti cari relawan Mas. Kan banyak relawan pilkada. Kita nanti cari relawan Atlantis Mas. Iya. Jadi tujuan saya di sini adalah supaya masyarakat mulai waspada bahwa sebenarnya semua ini bukan alami gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau cari pantai yang berpasir hitam, terus kemudian kita tanam berjarak beberapa meter sekali gitu, tapi kita tanam di kedalaman ya sekitar 1 meteran ya, jangan terlalu dangkal, nanti dianggap mengotori pantai gitu. Kita tanam 1 meter lebih deh kalau bisa. Nah nanti pada saat abrasi ini semua kan akan ke bawah. Nah kalau abrasi ini ternyata tidak alami dan kemudian diturunkan di gunung yang meletus, berarti kan artinya pasir yang turun itu bukan dari gunung itu tapi dari laut tadi. Sehingga kalau misalkan ikut kekeruk, berarti kan flyer kita ikut turun gitu loh Pak, karena batu yang kita tanam dulu ikut turun. Nah kan ini kan lucu, kita pengennya mencoba, siapa tahu Pak ada gunung meletus keluar flyer dari Indosat kayak dari mana kayak gitu. Ini kalau ada yang mau membantu kita untuk menanam flyer itu atau kertas apa kayak yang pakai tulisan apa, tapi yang penting atau plastik mungkin ya. Kalau plastik mungkin lebih
tidak rusak oleh air laut ya. Karena kan itu kekeruk dulu, dibawa dulu ya mereka, kemudian diturunkan di titik-titik tertentu gitu kan. Dan yang jelas batu yang kita tanam tadi kan tidak terkena efek suhu panas. Buktinya apa? Buktinya adalah cat itu yang kita pakai kan cat kayu. Cat kayu ini kan tidak akan kalau terkena suhu 200 derajat aja pasti akan leleh ya, akan rusak. Apalagi gunung ya, gunung itu kalau meletus suhunya nggak tahu berapa itu, pasti ribuan derajat lah, minimal 500 derajat itu pasti di atas itu ya. Ini kan kalau flyernya turun kan lucu Pak. Jadi kita harus membantah teori bahwa gunung itu meletus karena teori geologi. Enggak, ini harus kita buktikan bahwa ini bukan itu. Gitu. Mas Agung, kenapa pasirnya harus hitam Mas? Karena rata-rata pasir yang keluar dari gunung berapi pada saat meletus pasirnya hitam Pak. Saya belum pernah menemukan pasir putih. Makanya di daerah yang pasir hitam. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan lebih banyak lagi yang mau mencoba, itu kan mungkin dari pasir putih sampai pasir hitam di seluruh pesisir Pulau Jawa bagian selatan itu kita tanemin flyer semua gitu. Jadi nanti pada saat ada gunung meletus, flyer mana yang keluar gitu biar tahu. Oh, berarti kalau gunung ini meletus, berarti pasirnya dari pantai ini gitu loh, biar ketahuan Pak. Iya. Mas, sebentar diulang kembali Mas. Apa hubungannya abrasi dengan gunung meletus? Abrasi kan di pantai. Nah, gunung meletus kan di apa namanya? Di gunung Mas, itu kan jauh daratan ini. Jadi apa Mas? Ada beberapa teman yang belum baru masuk, baru ngikutin ini. Jadi gini ya Pak, gunung meletus tidak alami. Jadi pada saat gunung ini meletus, pasir yang diturunkan, yang keluar dari sana, yang keluar dari gunung itu, ternyata bukan keluar dari gunung, tapi ada sesuatu di atas itu yang menurunkan pasir itu gitu loh, yang menyebar itu. Jadi ini adalah pasir laut. Kecurigaan kita pertama adalah ketika kita meneliti di peletusan Gunung Merapi, kita temukan kandungan garam di pasir yang keluar dari Gunung Merapi. Cukup tinggi kandungan garamnya. Itu yang pertama. Karena kita mengerti itu, kemudian kita mencoba. Kita lihat pantai yang terabrasi, pantai mana saja. Kelihatan beberapa pantai berkurang, bibir pantai berkurang rata-rata 200 sampai 300 meter. Setelah itu baru kita tanam beberapa batu tadi. Ternyata batu itu keluar pada saat Gunung Kelut meletus. Nah, sekarang, tapi waktu itu kan kita salah perhitungan, Pak. Salah perhitungannya adalah kenapa kita gunakan batu? Kenapa nggak kita gunakan flyer? Karena kalau batu itu kan kecepatan turunnya lebih cepat daripada pasir kan. Jika jatuhnya di bawahnya pasir gitu loh. Tapi ya walaupun begitu masih ada aja yang muncul di atas permukaan masih ada. Jadi kan teman-teman yang waktu itu di Blitar memberitahu ke kita bahwa ini ditemukan di sini Mas, posisi batu-batu ini kita temukan gitu. Oh, jadi sepertinya ini Mas, ada yang ngambil pasir di pantai, kemudian diturunkan di gunung gitu. Yeah. Oh. Ya, pada saat gunung itu seolah-olah meletus gitu. Seolah-olah meletus. Berarti sebenarnya nggak meletus Mas, cuman lucu-lucuan aja itu. Ya, itu mereka ya. Meletus sih meletus, tapi meletusnya itu berarti meletusnya nggak alami gitu Pak, sudah terkondisi. Maka saya tidak yakin negara kita ada Ring of Fire. Ini Mas ya, Gunung Kelut ini Mas. Itu Merapi kalau nggak salah. Merapi Pak. Kelut Mas. Oh Kelut ya, saya lupa. Kelut, ya. 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 Jadi pasir yang turun dan abu yang turun itu ternyata membawa batu yang kita taruh. Itu loh Pak masalahnya. Tapi kalau misalkan itu benda yang ringan, jadi kalau benda yang ringan kan ketika pasirnya sudah turun dia masih melayang-layang di atas tuh Pak. Relevan kita kan begitu. Sehingga pada saat sehingga banyak orang bisa nemu flyer di sana gitu loh untuk membuktikan bahwa ini tidak alami gitu loh. Wah, ini malam ini luar biasa ini. Sebenarnya topiknya ini aja tadi itu bisa digambarkan di Mas, secara ilmiah itu lebih bagus lagi. Nah, ini hubungannya dengan obor apa Mas? Oh, jadi di Jawa, terutama di Jogja, itu orang yang tinggal dekat Sungai Winongo itu biasanya kena yang namanya lampor. Lampor itu biasanya digambarkan kayak uyuk-uyukan banyak orang gitu, kayak lagi banyak orang lewat sungai tersebut bawa obor yang menyala gitu.
Itu kan sebenarnya hanya pengalih perhatiannya saja bahwa seolah-olah mereka kelihatan seperti hantu gitu kan, dan ini nggak boleh dicegah. Jadi orang kalau melihat itu harus pergi, kalau nggak bisa hilang. Itu sudah terkenal itu. Dan biasanya kalau lampor ini sudah muncul, itu memang akan ada bencana, biasanya begitu. Tapi tidak pada saat lampor itu muncul. Artinya kan mereka tuh sebenarnya ngasih tahu loh Pak, awas loh wilayahmu akan ada sesuatu gitu. Tapi kan mereka tuh nggak berhak untuk memberitahu lebih dulu. Jadi mereka hanya memberikan gambaran dengan cara seperti itu. Nah, tapi diterima salah bahwa kalau mereka muncul berarti mereka akan makan korban. Berarti mereka bukan begitu. Mereka tuh muncul karena mau ngasih tahu bahwa akan ada sesuatu, menyingkirlah gitu kan. Gitu. Cuman kan mereka terus disalahkan. Wah, kalau gara-gara ada lampor keluar maka ada bencana gitu kan. Tidak seperti itu. Kasihan ya. Ngasih tahu malah disalahin Mas ya. Ya, makanya akhir-akhir ini mereka jarang keluar Pak. Sehingga akhirnya ada bencana, nggak ada bencana, orang jadi nggak ada peringatan lagi. Karena mereka nggak salah disalahin. Akhir-akhir ini jarang, tapi di desa saya masih sering kelihatan. Berarti Mas Agung ini sejenis lampor juga, mau ngasih tahu malah dimarahin para geologis, para ahli-ahli astronomi. Kasihan ya, itu jadi lampor ya. Gitu. Padahal mau ngasih tahu bahwa ada Atlantis, tapi dimusuhin gak karuan. Oke Mas, ini apa nih? Ini Cimandala ini apa hubungannya Mas? Ya, karena banyak orang yang nggak ngerti kan bahwa pasukan kita zaman dulu itu yang pasukan khusus itu dinamakan Mandala. Jadi itu bacanya bukan C sih sebenarnya C, karena orang Jawa itu biasanya kalau ngomong C itu jadi S. Contohnya kalau zaman orang tua saya gitu ngomong susu coklat itu pasti ngomongnya susu coklat. Iya. Maka kalau Cimandala itu pasti bacanya si Mandala. Si itu dia kan, si sang Mandala. Jadi ini memang yang akan kita bahas nanti itu, bahwa itu ada dan cukup banyak. Maka beberapa tempat yang pernah mereka pakai untuk tempat mereka muncul itu biasanya menggunakan nama-nama itu. Maka ada daerah namanya Mandalawangi, ada daerah namanya Cimandala, ada daerah namanya Mandalogiri dan sebagainya. Itu adalah bekas-bekas daerah yang tempat mereka dulu pernah datengin. Gitu. Tapi tadi disebut sih salah loh Mas. Soalnya saus itu kalau di Jawa Timur ada yang bilang caos. Jadi S jadi Jawa C. Timur. Jawa Tengah enggak, Pak. Jawa Tengah tetap saus, tetap S. Jawa Timur ya, Pak. Mas, ini sungai Mas. Ada pesta apa ini Mas? Bukan pesta itu itu Sungai Winongo, Pak. Yang saya ceritakan tadi yang sering ada kelihatan lampor lewat itu di sana. Karena saya tinggal kan, saya kan orang Bantul, jadi saya pernah lihat gitu. Dan biasanya ada bunyi-bunyian yang lewat juga ketika mereka sedang lewat di itu. Kali kan sebenarnya aneh juga sih, karena itu kan sungai, kenapa mereka lewat tengah sungai gitu, bukan lewat jalur umum? Karena kan tapi masuk akal juga kalau mereka lewat jalur yang biasa, nabrak orang, nanti kalau ada yang hilang nanti mereka disalahkan toh Pak. Tapi kalau lewat sungai kan, masuk iya ada malam hari ada orang nongkrong di tengah-tengah sungai kan nggak mungkin. Gitu. Makanya mereka lewatnya lewat sungai gitu loh. Itu alasan mereka kenapa mereka milih sungai jalur itu yang mereka pakai. Gitu. Oke. Mas, ini tinggal 10 menit kita percepat. Ini perang Surabaya, Mas. Ya. Dalam perang Surabaya itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang layak dipertanyakan. Yang pertama adalah waktu itu kan saya tidak meremehkan TNI tentara kita di waktu itu ya, persenjataan kita seperti apa enggak ini ya. Tapi kan waktu itu waktu itu Belanda yang nikah di Batu Inggris itu kan mereka punya pesawat terbang, punya kapal-kapal yang cukup banyak, mereka bisa nembak dari laut. Dan pada saat mereka nembak dari laut itu, mungkin tembakan kita jangkauannya tidak sampai ke kapal-kapal mereka gitu. Bahkan pesawat-pesawat mereka bisa ngebom dari atas, bisa nurun ke membor bandir dari atas, dan pistol-pistol kita mungkin nggak nyampe untuk nembak mereka gitu. Yang jadi masalah adalah Brigjen Malabi itu sampai minta berunding, sehingga sampai akhirnya meninggal karena dia digranat di dalam mobilnya.
Artinya apa? Kalau Brigjen Malabi sudah sampai minta berunding, itu berarti di posisi Inggris sudah kecepet. Nah, ini dicepet sama siapa kan nggak ngerti kita, Pak Wong. Seharusnya mereka posisinya kan unggul. Kok mereka jadi kalah gitu? Gitu loh. Kalau posisi dia menang, mana mungkin Pak mau ngajak berunding gitu loh. Gue udah menang, lu tunduk atau gue gebuk kan gitu harusnya. Itu kan artinya posisinya dia udah kalah. Yang ini nggak pernah dijelaskan di sejarah kan itu. Siapa yang sebenarnya membuat mereka takut gitu. Apakah tentara kita yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat ditakuti oleh mereka, atau memang ada yang aneh gitu loh. Karena tahun berapa ya, itu saya lupa itu, 2000 berapa saya lupa ya. Waktu itu pernah ada pameran satu kapal fregat Amerika di Surabaya. Sayangnya mereka mengabaikan, merasa bahwa orang-orang kita itu apaan sih gitu kan. Yang terjadi apa Pak? Kapal itu akhirnya pergi dari Surabaya itu kan ditarik kapal lain karena baling-balingnya hilang. Baling-balingnya diambil sama satu orang, dibawa berenang menuju ke arah Madura, katanya teman yang waktu itu menyaksikan. Dikejar oleh beberapa nevisil dan nevisilnya nggak kembali. Atau kalau kembali juga nggak diberitakan gitu loh. Artinya apa Pak? Baling-baling kapal segitu gedenya itu dibawa renang satu orang bisa gitu loh. Sayangnya kan orang-orang seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dijadikan pasukan kan Pak. Eman-eman kan sebenarnya, sayang banget kan. Tapi kejadian itu terjadi. Yang saya dengar begitu, tapi ini baru cerita dari teman ya, saya belum mendapatkan informasi secara mata saya melihat sendiri karena waktu kejadian saya tidak di lokasi gitu. Oke. Ini perang Irian Barat Mas ya? Iya. Dalam perang Irian Barat itu kan waktu itu Irian di Papua ya, kalau sekarang kita ngomongnya ya, karena mungkin masyarakat sana bisa disebut Papua. Itu sedang Papua Barat kan sedang dikuasai oleh Belanda. Dan waktu itu mereka dibantu oleh pasukan dari Amerika dan beberapa pasukan dari negara lain. Bisa diperhatiin bahwa Amerika kalau melindungi suatu wilayah itu pasti kalau menurunkan armada itu tidak mungkin cuma satu kapal. Pasti beberapa kapal. Kalau kita waktu itu misalkan dibantu oleh Rusia itu membantu paling cuma satu kapal, Pak. Sehingga kalau kita mau mengadakan perang dengan mereka, kemungkinannya adalah sangat kecil kalau kita bisa menang. Waktu itu Bung Karno berani dengan lantangnya bisa bicara bahwa besok sebelum matahari terbit atau sebelum ayam jago berkokok itu ya, lupa. Sebelum matahari terbit atau sebelum ayam jago berkokok. Irian Barat sudah jatuh ke tangan Ibu Pertiwi itu. Papua Barat sudah jatuh ke tangan Ibu Pertiwi. Dan kenyataannya benar. Dan beberapa pasukan kita yang sudah dipersiapkan untuk mengadakan serangan akhirnya tidak jadi mengadakan serangan. Cuman ada satu korban di pihak kita memang karena waktu itu sudah ada peringatan supaya jangan ada yang maju, tapi kan ya pokoknya ada satu korban gitu aja. Tapi saya nggak mau bercerita lebih lanjut. Tapi yang paling penting di sini kan siapa yang membuat mereka minggir. Jadi kan ada armada lebih besar yang mereka lihat, Pak. Di radar mereka lihat ini ada sesuatu yang lebih banyak daripada jumlah mereka, sehingga daripada mereka kalah dan malu, mending pergi duluan, gitu loh. Itu bukan hanya masalah diplomasi, tapi ini ada sesuatu yang membantu kita yang tidak kita sadari di sana. Jadi menurut Mas Agung dari perang Surabaya dan Papua ini ada keanehan karena posisi kita lemah, tapi kenapa lawan nyerah gitu Mas ya? Iya, sampai kita menang. Oke. Kalau yang Malabi tadi saya udah dapat jawabannya Mas. Kita cari ceweknya Malabi, kita ancam mau kita buka di medsos, dia nyerah Mas. Tuh. Mas, ini Weleri apa ini Mas? Kecamatan Weleri di Kendal. Ya, ini hubungannya apa Mas ya? Jadi gini Pak, di Weleri itu dulu pada saat jalan tol itu belum nyambung ya, sebelum dari Jawa Barat sampai ke Jawa Tengah itu belum nyambung. Itu banyak bis sering nyasar di daerah Weleri.
Dan lucunya mereka merasa bahwa mereka masuk jalan tol tapi tiba-tiba di tengah sawah gitu loh. Di daerah Oleri. Tapi ketika saya ke sana, saya diberitahu oleh penduduk bahwa ada satu wilayah yang dulu pernah terjadi perang besar, di mana pasukan Jepang waktu itu yang jadi korban cukup banyak, kata penduduk begitu. Waktu saya tanya, loh apa ada markas tentara kita di sini? Enggak, yang diserang apa? Itu, loh itu apa? Kuburan. Kan lucu banget. Korban mereka banyak, di masyarakat itu sampai ada yang bantuin gendongin beberapa orang yang sakit, terluka dan meninggal dari pihak Jepang, tapi yang diserang itu kuburan gitu di dalam Oleri. Dan terakhir ada cerita juga di daerah sana itu ada 3 orang nelayan yang waktu bayar kapalnya terbalik, 2 orang berhasil selamat, yang 1 orang hilang. 3 bulan kemudian 1 orang yang hilang itu pulang, kemudian pesen sepeda motor itu sebanyak 1 kontainer katanya ya. Dan kemudian pada saat truknya itu datang, dibayar lunas dan kemudian lenyap setruk-truknya itu. Ya, jadi di sini kan ada faktor X yang kadang-kadang kita abaikan, Pak, bahwa mereka tuh bantu loh sebenarnya, cuman masalahnya kan mereka juga nggak mau kelihatan gitu loh. Jadi mereka mengatasnamakan tempat-tempatnya seolah-olah itu menjadi mistis atau apa gitu loh. Iya. Gitu. Masalahnya kita kalau dibilang mistis udah selesai Mas ya, nggak ada penjelasan lain ya. Iya. Mas, ini tahun berapa nih Mas matching di Sulawesi Mas? Aduh, tahun berapa ya? Saya lupa ya itu. 2014 atau 2013 ya, saya lupa Pak. Karena di Ventira itu kan sering ada kasus mobil mewah itu dibawa. Mereka sering pesan beberapa mobil mewah. Itu dealer di sana udah pada tahu. Jadi kalau dari Ventira itu pesan mobil mewah, pasti nanti dibawa masuk hutan dan hilang di situ dan nggak akan pernah diketemu lagi gitu. Dan jumlah pasti yang dipesan antara kalau nggak Mercy, BMW ya, yang pokoknya yang ada di daerah sana yang paling apa gitu. Itu ada di utara Palu, Pak. Di utara Palu, kalau kita ngomong Palu ya, karena batas rapal batas dan bentuk huruf U. Oh, itu Palu itu ada artinya ya, Palu ya. Iya. Ini masih kurang berapa lama, Pak? Harus dilihat loh. Nanti tahu-tahu Mas. 2 menit, Mas. 2 menit. Oh, masih ada. Oke. 2 menit, ya. Ya, jadi kita ke sana karena kita juga mengamati itu, karena itu katanya hampir rutin tiap tahun. Tapi nggak tahu setelah kita pergi, apakah masih rutin apa enggak, kita nggak mengerti. Tapi waktu dulu dikatakan itu rutin. Dan hal seperti itu juga pernah terjadi di beberapa supermarket yang ada di Tangerang ya. Oh, ini adalah lapangan apa itu namanya? Pandansimo, Mas. Ya, di Pandansimo. Dekat Pandansimo ada lapangan namanya lapangan Jogrok. Tapi biasanya tidak. Ya, di ada lapangan tersebut. Ya, keanehan yang terjadi itu pernah ada seperti pasukan Amerika yang datang ke sana, orangnya bule gitu, tapi mereka nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Jawa medok ngomongnya. Terus mereka tuh biasanya ngobatin masyarakat di sana, dan mereka punya kayak sejenis kayak salon pas gitu. Jadi kalau ada orang jatuh terus terluka gitu, lukanya ini ditempelin itu langsung sembuh. Itu keterangan masyarakat di sana. Ada mereka pernah didatangi oleh pasukan aneh ya orang ngomongnya, karena mirip orang Amerika tapi nggak bisa bahasa Inggris, biasanya ngomongnya bahasa Jawa medok banget gitu. Mungkin medoknya lebih dari saya, Pak. Saya kan medok Jogja. Tapi itu manusia atau bukan, Mas? Manusia? Nah, kalau bukan manusia kan nggak mungkin bisa ngasih pengobatan dan nggak mungkin bisa ketemu sama mereka dalam jumlah banyak, Pak. Waktu itu sampai pukul kok di lapangan itu. Jadi ada pengobatan gratis gitu loh. Gitu. Jadi hal-hal kayak gini sebenarnya banyak terjadi. Tapi ini kan karena kita orang di Jawa, jadi kita belum banyak mengamati lokasi lain seperti di Sumatera dan yang lain-lain. Kalau Sulawesi kita pernah mengamati memang, tapi ya tidak sampai detail. Karena apa?
domisili kita ada di Pulau Jawa. Sehingga kalau ini kemudian banyak orang yang mulai mengamati hal seperti ini di daerahnya masing-masing, kita terbantu, Pak. Terima kasih banget kalau ada mau mengamati di sana di sini gitu. Syukur-syukur tadi Pak, pantai tadi. Jadi mulai mengamati pantai yang kalau kayak yang terkena abrasi agak panjang itu pantai mana, terus biasanya gunung mana yang meletus gitu. Nah itu coba deh kita pasangin tempat seperti yang kita coba. Siapa tahu nanti ada gunung ngeluarin flyer, Pak. Gunung meletus ngeluarin flyer gitu. Itu kan. Oke. Mas, ini terpaksa harus kita harus potong. Ini sebetulnya masih ada satu slide lagi jembatan Kulon Progo, tapi baiklah ini nggak apa-apa. Satu ini kita bahas minggu depan aja karena kita pernah membahas ini satu malam suntuk. Jadi kita nggak mungkin, tapi nggak apa-apa. Ini karena kita memang introduction. Jadi pasti teman-teman yang baru join pasti bingung ngalor ngidul, tapi nggak apa-apa, dihafalin aja. Kayak kita dulu belajar di awal-awal kan kita dihafalin aja dulu topik-topiknya, baru nanti kita bahas lebih detail. Mas, satu lagi ya, kita akan mengadakan Zoom di hari Sabtu malam Minggu jam 19.30. Silahkan dilihat di IG kita, flyernya barusan kita upload. Jadi teman-teman nanti bisa tanya bebas topiknya, karena ini permintaan dari teman-teman komunitas Batak, jadi Matswapati atau Swarna Dwipa. Oke Mas Agung, kita akhiri. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu Rabu depan. Selamat malam.